Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Untuk memulai pagi hari ini, silahkan berdoa. Siapa ketuanya? Risma. Silahkan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Vicky Izatul Afkarina, Hadir, Bu. Hilyatun Nisa, Hadir, Bu. Husnul Hasanah, Husnul Hawatim, Intan Permatasari, Hadir, Bu. Karisma Putri, Hadir, Bu. Muhammad Abdurrahim, Muslihatul Faize, Novita Yunianingsi, Hadir, Bu. Nur Faiza, Nurul Wasiratul Rofia, Salman Farisi, Halimatus Syadia, Muhammad Iqbal, Nikmatur Rohmah, Nur Hayati, Reni Safitri, Salsabila Nadia, Seli Salsabila, Siti Nur Aziza, Yuliati. Ada nama yang belum Ibu panggil? Siapa namanya? Anak-anakku udah pada sarapan? Sudah, Bu. Tapi kok kayaknya kurang semangat ya? Udah siap belajar hari ini? Ya. PPT. Baik, kita hari ini akan mempelajari mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan kita sebagai manusia. Misalnya, tadi Ami kesini itu kan pasti menggunakan transportasi. Nah, sebelum Ami datang ke sini pasti sarapan dulu, menggunakan pakaian dulu yang bagus, dan mempersiapkan semuanya. Nah, itu termasuk ke dalam ilmu ekonomi. Nah, tapi kalian pernah tahu nggak sih, zaman dulu ternyata manusia itu tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi, tapi menggunakan alat tukar, entah itu barang ataupun jasa. Kalian pernah tahu apa itu istilahnya? Barter. Bagus, pinter-pinter anakku semua ya. Ibu. Ibu minta tolong dua anak untuk memperagakan sistem barter. Siapa yang ingin memperagakan di depan? Ayo, apa yang mau Ibu tunjuk? Ibu punya hadiah loh buat sarapan kalian. Oke, satu lagi siapa? Oh ya, silakan. Ibu minta kalian membawa alat tulis ya. Misalnya Faza membawa pulpen atau siapa namanya? Afifah membawa buku. Silakan ke depan. Nah, Ibu minta kalian untuk memperagakan bagaimana sistem barter itu terjadi. Oke, ya seperti itu ya sistem barter. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian semua. Ini hadiahnya ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, langsung saja kita belajar mengenai sejarah ilmu ekonomi dan sistem barter. Yang pertama adalah ekonomi klasik. Yang pertama adalah ekonomi klasik. Nah, ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19.
Aliran ini menekankan pentingnya pasar bebas dan mekanisme pasar yang dapat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Nah, jadi pasar bebas itu adalah pasar yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah secara berlebihan. Karena menurut ekonomi klasik ini, suatu pasar yang bisa berdiri sendiri itu akan mengoptimalkan bagaimana pasar itu menjadi harga yang lebih stabil ataupun kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, di sini ada tokoh ekonomi klasik. Ada yang tahu Adam Smith itu dijuluki siapa? Bapak ekonomi. Nah, jadi Adam Smith itu dikenal dengan konsep tangan tak terlihat atau invisible hand yang menjelaskan bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak langsung membantu kesejahteraan umum melalui pasar bebas yang karenanya The Wealth of Nation pada tahun 1776 menjadi tonggak utama ekonomi klasik. Nah, jadi dalam teorinya di The Wealth of Nation itu tidak hanya mementingkan suatu keuntungan dalam perusahaan atau dalam pasar sektor tersebut, tetapi juga untuk menciptakan suatu pasar dengan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam suatu pasar tersebut. Selanjutnya ada David Ricardo. Nah, ini dikenal dengan teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Nah, ini dikhususkan suatu negara itu memiliki perbedaan dalam artian menciptakan produk yang lebih efisien atau nilai produk yang lebih murah tapi tanpa mengurangi pendapatan dalam suatu produk tersebut. Yang ketiga adalah Thomas Malthus, terkenal dengan teori populasi yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menekankan sumber daya dan menurunkan upah. Nah, jadi ketika suatu wilayah itu lebih banyak masyarakatnya, maka sumber daya yang diperlukan juga kan semakin banyak. Nah, dengan seperti itu maka akan menurunkan nilai upah. Nah, dengan menurunnya nilai upah tersebut pasti akan menambahkan banyaknya tenaga kerja yang akan menganggur. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi klasik. Yang pertama adalah pasar bebas. Pasar yang beroperasi tanpa campur tangan pemerintah akan mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Nah, pasar bebas kan seperti pasar yang bisa mengoptimalkan diri sendiri tanpa adanya campur pemerintah. Begitu. Yang kedua, hukum penawaran dan permintaan. Nah, harga dan kuantitas barang ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan di pasar. Nah, jadi banyaknya barang tersebut itu ditentukan oleh interaksi antara supply and demand. Yang ketiga, teori nilai kerja. Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Yang keempat, peran minimal pemerintah. Pemerintah sebaiknya hanya menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi hak milik tanpa ikut campur dalam kegiatan ekonomi langsung. Nah, dalam ekonomi klasik, ini kan tadi tentang pasar bebas, tapi bukan berarti pemerintah itu tidak memiliki peran, tapi juga pemerintah memiliki peran untuk apa? Agar pasar itu menciptakan keadilan, harga yang adil atau yang lebih stabil untuk memajukan masyarakat yang lebih makmur. Selanjutnya adalah ekonomi neoklasik. Adalah aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan di pasar. Nah, jadi kalau ekonomi neoklasik ini, dia lebih ke individu dan produsen tersebut untuk bisa berpikir atau berperspektif sebagai individu ataupun produsen yang lebih sosialis. Selanjutnya, ada tokoh ekonomi neoklasik. Yang pertama adalah Karl Menger, mengembangkan teori nilai subjektif yang menolak teori nilai biaya produksi dari ekonomi klasik. Nah, jadi dari tokoh Karl Menger ini, dia menolak dari teori yang sebelumnya di ekonomi klasik. Yang kedua, Alfred Marshall, menggabungkan teori nilai marginal dengan konsep permintaan dan penawaran untuk menjelaskan pembentukan harga di pasar. Selanjutnya ada Robert Solow, memasukkan kemajuan teknologi sebagai faktor penting dan menggunakan fungsi produksi yang lebih kompleks.
Nah, jadi dengan teknologi, menurut Robert Solow itu bisa mengembangkan suatu pasar lebih maju. Yang selanjutnya adalah Harold Domar. Fokus pada hubungan tabungan investasi output tanpa mempertimbangkan kemajuan teknologi secara eksplisit. Nah, ini kebalikannya dari Robert Solow yang tadinya suatu teknologi itu sangat penting dalam pemasaran, tapi di Harold Domar beliau mengatakan bahwa hal itu tidak eksplisit atau tidak terlalu penting. Selanjutnya adalah ekonomi modern. Sistem ekonomi yang kompleks dan dinamis berfokus pada teknologi, pasar global, dan inovasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, sekaligus menghadapi tantangan sosial dan lingkungan yang muncul akibat perkembangan tersebut. Nah, ekonomi modern ini yang seperti kita lakukan sekarang, dengan perkembangan teknologi, terus globalisasi, nah tersebut akan meningkatkan ekonomi pada saat ini. Tapi ekonomi modern itu juga memiliki dampak, kayak misalnya tantangan sosial dan lingkungan. Yang awalnya itu wilayah pertanian, tapi karena adanya teknologi untuk berubah menjadi wilayah industri, nah itu kan akan menjadi tantangan sosial lingkungan. Terus munculnya akibat perkembangan teknologi itu juga bisa mengurangi tenaga kerja. Karena apa? Misalnya kan kita sekarang sering lihat ya, pabrik, perusahaan itu kan banyak banget menggunakan mesin ataupun robot. Nah, itu kan bisa mengurangi tenaga kerja dan akan meningkatkan banyaknya pengangguran. Selanjutnya mengenai sistem barter. Nah, sistem barter ini yang sudah teman kalian tadi peragakan di depan. Nah, itu kegiatan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam sistem ini, transaksi terjadi berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang saling membutuhkan barang atau jasa yang dimiliki masing-masing. Nah, syarat untuk terjadinya barter yang pertama, ada dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan barang atau jasa satu sama lain. Nah, kita nggak bisa tuh kalau misalnya ibu butuh buku, tapi nggak ada yang butuh buku sedangkan apa yang kita butuhkan itu tidak tersedia. Nah, itu kan sulit untuk melakukan transaksi barter. Yang kedua, kedua pihak memiliki barang atau jasa yang akan ditukar. Nah, barangnya itu harus ada. Kalau misalnya barang yang nggak ada kan zaman dulu kan belum ada kayak sekarang ya belanja online dan lain sebagainya. Kita bisa membeli barang tersebut tanpa kita melihat dulu fisiknya gitu. Yang ketiga, nilai barang atau jasa yang ditukar harus dianggap seimbang atau sebanding oleh kedua pihak. Nah, di zaman dulu kan nggak ada uang sebagai nilainya. Kita nggak tahu nih kira-kira ibu punya HP dan ibu ingin menukarkan HP itu dengan laptop. Itu kan nilainya beda ya. Nilai dari barang tersebut beda. Nah, kalau di sistem barter ini sekiranya nilai barang itu sama ataupun seimbang. Yang terakhir adalah pertukaran dilakukan pada waktu yang bersamaan dan tanpa paksaan. Nah, untuk melakukan sistem barter ini harus real time, waktunya langsung dan tanpa paksaan. Ibu nggak bisa nih, oh ibu pengen menukar laptop sama HP. Terus yang orang yang membutuhkan itu ternyata nggak mau. Nah, itu nggak boleh melakukan paksaan. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan sistem barter. Untuk kelebihannya, tidak memerlukan uang, sederhana, dan dapat digunakan saat uang tidak tersedia atau dalam kondisi krisis ekonomi. Kekurangannya, sulit menemukan pihak yang memiliki kebutuhan yang cocok pada waktu yang sama dan tidak ada standar nilai yang jelas dan proses kurang efisien. Baik, dari sini anak-anakku, apakah ada yang tidak paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Ibu punya games untuk kalian. Ibu punya 14 kartu mengenai tokoh-tokoh ekonomi yang sudah Ibu jelaskan tadi. 7 kartu nama tokoh dan 7 kartu teori. Ibu akan bagi 2 orang megang 1 kartu. Nah, tugas kalian mencari pasangan mengenai kartu yang kalian pegang. Misalnya, apa namanya? Novita sama Sela megang nama Adam Smith.
Nah, kira-kira teorinya Adam Smith ini apa ya? Kalian cari tahu mengenai jawaban yang kalian dapat. Paham? Oke, Ibu bagi dulu ya. Berdua. Satu lagi. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup? Oke, mulai dari sekarang. Enggak, jadi gini. Kamu dapat apa? Adam Smith. Oke, jadi kalau kamu dapat Adam Smith itu artinya ini soal. Nah, kalian berdua cari jawabannya. Teorinya Adam Smith itu apa ya? Cari di teman kalian. Enggak. Ya, digabungkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalian cari jawabannya. Belakang. Ya. Ya. Ini mau tanya, kalau seperti ini berarti ini apa? Bukan nama tokoh, ini teorinya ya, Bu? Ini namanya, nama tokohnya. Nah, kalian cari teorinya. Yang Ibu sudah jelasin tadi di depan. Oke. 5 menit loh ya. Iya, Bu. Ya, oke, ya. Jika sudah ketemu dengan pasangannya, silahkan kalian duduk bareng. Karena setelah ini ada tugas kelompok. Silahkan bertukar tempat duduk sesuai dengan pasangannya. Ya, 4 anak. Ada kelompok yang belum nemu? Pasangan yang belum nemu? Udah semua? Oke, silahkan duduk sesuai dengan pasangannya. Enggak. Duduk aja. Sesuai dengan pasangannya. Ini kalau pasangannya saya, Bu. Sudah? Oke, yang dapat Adam Smith siapa? Oke, coba baca teorinya. Mic-nya. Bapak Ekonomi penulis The Works of Nation. Ya, bener apa enggak? Benar. Oke, jadi gitu ya. Selanjutnya yang dapat David Ricardo siapa? Coba baca teorinya.
Keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Bener apa enggak? Bener. Yang dapat Thomas Malthus siapa? Oke. Silakan baca teorinya. Teori populasi yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menekankan sumber daya dan menurunkan upah. Ya, benar atau tidak? Benar. Oke, yang dapat Karl Manger siapa? Ya, silakan baca teorinya. Mengembangkan teori nilai subjektif yang menolak teori nilai biaya produksi ekonomi klasik. Ya, benar atau enggak? Benar. Selanjutnya yang dapat Alfred Marshall. Ya, silakan baca teorinya. Menggabungkan teori nilai marginal dengan konsep permintaan dan penawaran untuk menjelaskan pembentukan harga di pasar. Ya, benar atau salah? Benar. Yang dapat Robert Solow siapa? Ya, silakan baca teorinya. Memasukkan kemajuan teknologi sebagai faktor penting dan menggunakan fungsi produksi yang lebih kompleks. Ya, benar atau salah? Benar. Selanjutnya Harold Domar. Ya. Fokus pada hubungan tabungan, investasi, output, dan mempertimbangkan kemajuan teknologi secara eksplisit. Ya, benar atau salah? Benar. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu punya artikel untuk kalian analisis. Di sini ada berapa kelompok batik? 1, 7. 7. Ibu punya 5 artikel. Nah, satu kelompok berarti ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Silakan kalian pilih, terserah siapa, mungkin temannya yang sefrekuensi yang satu kelompok, silakan. Satu kelompok itu ya, ada yang 5, ada yang 6. Dua kelompok 5, 3 kelompok orang. Oke, yang tengah udah? Oke, sini udah? Oke. Ibu punya artikel untuk kalian kerjakan secara kelompok. Jadi analisis artikel yang Ibu bagi dan bagaimana kaitannya dengan permasalahan dalam sejarah ekonomi. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 artikel 1. Kelompok 2 artikel 2, kelompok 2. Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Silahkan jawabannya kalian diskusikan, terus tulis di kertas kuning yang sudah Ibu bagikan. Siap, Ibu. Oke. Dua 20 menit cukup? Kelamaan. 10 menit ya? Oke, 10 menit nanti kalian presentasikan. Oke.
Gak apa-apa, kalau emang kesulitan di situ untuk diskusi, silakan. Di bawah nggak apa-apa. Ya, duduk di situ boleh. Oke. 10 menit ya. Kalau ada kesulitan boleh tanya. Tapi jangan tanya masalah hidup kamu sendiri ya. Ya, soalnya ibu juga nggak tahu solusinya. Ini satunya mana? Kok cuma berempat? Ini berapa orang? 6. Oh, ini udah nggak apa-apa. Oke, ya baik. Ya. Di kertas kuning yang ibu kasih tadi. Ya. Ada kelompok yang udah selesai? Oke. Nggak apa-apa, biar pinter ya. Ya. Ya, silahkan.
Sudah? Banyak ya? Kan kelompok kan, jadi harus banyak. Iya, silakan. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum semua? Oke. Boleh, silakan. Tapi nanti balik lagi lo ya. Oke. Ini udah selesai? Belum. Sudah. Yang lain? Sudah. Belum. Ya. Kenapa, Nak? Ya, waktunya.
Baik, sudah ya. Selesai nggak selesai? Waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2. Kelompok 1 mana? Oh, ini. Sudah? Ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yes, ya. Halo. Artikelnya tentang apa? Tentang defisit APBN Mhm. yang dikarenakan penurunan penerimaan pajak dari pemerintah, yang dimana jika dikaitkan dengan teori sejarah ekonomi, maka kita mengaitkannya dengan teori Adam Smith, yang dikarenakan Adam Smith memberikan 4 prinsip pajak dalam bukunya yang disebut oleh Bu Rizkita tadi, Ya. The Wealth of Nation, yang hingga kini masih dijadikan dasar kebijakan pajak. Jadi, pajak ini harus dibayar sesuai kemampuan, yang dimana equity atau keadilan. Kemudian, yang kedua ada kepastian. Wajib pajak harus tahu apa, kapan, dan berapa yang harus dibayar. Kemudian kenyamanan atau convenience. Pajak harus dipungut dengan cara yang tidak menyulitkan. Dan yang terakhir efisiensi ekonomi, yang dimana biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin. Jadi teori Smith ini cocok untuk dasar dari artikel ini, yang dimana penurutan pajak defisit dari APBN. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman sudah datang. Oke, diambil dulu ya. Kemudian kelompok 2, silakan. Ya, artikelnya tentang apa? Di sini artikelnya terkait evaluasi kondisi ekonomi menurut survei LPM FEB UI. Yang jadi artikel ini menunjukkan pola yang berulang dalam sejarah ekonomi, ketidaktepatan atau ketidakseimbangan kebijakan fiskal dan moneter. Itu dapat memperparah krisis atau memperlambat pemulihan ekonomi. Jadi sejarah itu memberikan pelajaran penting agar pemerintah cepat dan tepat dalam merespon kondisi ekonomi melalui kebijakan yang terkoordinasi. Jadi di sini ini terkait dengan, menurut kelompok kami, dikaitkan dengan teori ekonomi John Maynard Keynes Oke. yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal yang aktif seperti belanja negara dan subsidi untuk menjaga permintaan agregat dan mencegah kontraksi ekonomi, terutama saat sektor swasta melemah. Baik. Terima Tepuk tangan kasih. untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Iya.
Oke, kelompok 3 dapat teori artikel apa? Silakan dibacakan. Artikel kepercayaan investor terhadap APBN dan pengerasan modal ke surat utang. Oke. Oper-operan. Kaitan sejarah ekonomi yang teorinya dari Keynesian. Krisis keuangan dan pergeseran modal atau fenomena no flight to quality yang mirip dengan apa yang terjadi pada masa krisis finansial global 2008 dan Great Depression 1930, di mana investor mengalihkan dan dari aset beresiko ke instrumen negara yang dianggap lebih aman dan menunjukkan bagaimana ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi mendorong perubahan perilaku investasi. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju. Artikel sama Oke, ya. Silakan kelompok 4. Oh, kelompok 4 orang 4. Oke. Dapat artikel apa? Dapat artikel ekspektasi inflasi dan pasar tenaga kerja. Ya, oke. Hasil analisisnya? Hasil di berita ini dijelaskan bahwa inflasi yang meningkat terutama disebabkan oleh naiknya harga pangan dan energi yang masih sangat bergantung pada faktor eksternal seperti harga minyak dunia dan rantai pasok global. Oleh karena itu, pemerintah mendorong peningkatan ketahanan pangan nasional melalui program diversifikasi pertanian, subsidi pupuk, serta investasi dalam teknologi pertanian modern. Kaitannya dengan sejarah ekonomi ini sama dengan teori inflasi Keynes berfokus pada peran permintaan agregat. Menurut Keynes, inflasi terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat, khususnya ketika perekonomian sudah mencapai kapasitas penuh. Dengan kata lain, inflasi adalah akibat dari kesenjangan inflasi antara permintaan dan penawaran. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir. Terima kasih. Silakan. Dapat artikel apa? Topiknya tentang peran Danantara dalam meningkatkan investasi asing. Baik, analisisnya. Jadi kelompok kami itu menganalisis tentang perekonomian Indonesia di tahun 2025 masih dalam proses pemulihan dari berbagai tantangan global dan domestik. Namun dengan strategi yang terarah dan kebijakan yang adaptif, masih terdapat peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang berargumen intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu mengatasi resesi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Terima kasih untuk anak-anakku hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa mencapai cita-citanya. Dan semangat terus untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.